wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri, NIM 2620103. Saya berasal dari kelas BK2D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Akhlak Tasawuf. Video ini berisi penjelasan tentang intisari pembelajaran mulai dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Intisari pertemuan kedua terdiri dari definisi akhlak, definisi tasawuf, ruang lingkup akhlak, dan asal-usul akhlak dan tasawuf. Nah, yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu kuluk, yang merupakan bentuk jamak dari akhlak. Sehingga secara bahasa akhlak itu berarti perangai, tabiat, dan agama. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu merupakan daya kekuatan yang berasal dari dalam jiwa seseorang yang mendorong seseorang itu melakukan perbuatan atau tindakan tanpa melakukan pertimbangan pikiran mereka. Sehingga akhlak itu merupakan perilaku yang berasal dari jiwa seseorang yang dilakukan secara spontan, baik itu merupakan tindakan ataupun perbuatan. Sedangkan tasawuf itu berasal dari kata yang pertama, itu berasal dari kata ahlu sufah, yang berarti orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, yang mana mereka tinggal di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tasawuf yang berasal dari kata sofa, yang berarti suci atau bersih, yang merupakan orang yang mencucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sof yang berarti orang yang selalu sholat di barisan yang terdepan atau di barisan pertama. Sehingga tasawuf itu merupakan tindakan menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tasawuf itu merupakan ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhlak tasawuf merupakan sikap atau tindakan seseorang untuk menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ruang lingkup akhlak dan tasawuf. Nah, yang pertama, ruang lingkup akhlak. Objek pembahasan ilmu akhlak yaitu segala perbuatan manusia yang selanjutnya diberikan penilaian baik dan buruk. Jadi ruang lingkup akhlak ini ada yang pertama yaitu akhlak perorangan. Nah, akhlak perorangan ini maksudnya akhlak kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berakhlak terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita, itu merupakan terhadap perorangan. Sedangkan akhlak yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap keluarga. Nah, akhlak terhadap keluarga ini merupakan akhlak atau sikap kita di dalam berkeluarga. Bagaimana kita berperilaku dalam berkeluarga itu ditentukan oleh akhlak berkeluarga. Contohnya, bagaimana cara kita berakhlak kepada kedua orang tua, berakhlak kepada adik kita, berakhlak kepada kakak kita. Nah, itu merupakan akhlak terhadap keluarga. Yang ketiga itu akhlak dalam masyarakat. Itu bagaimana sikap atau perilaku kita dalam bergaul dalam masyarakat. Dan juga yang keempat yaitu akhlak bernegara, merupakan bagaimana sikap atau tingkah laku kita dalam menuruti atau dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di dalam negara kita. Dan juga akhlak beragama. Nah, akhlak beragama ini bagaimana kita dalam menjalankan agama kita, bagaimana kita mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang ada di agama kita. Itu merupakan ruang lingkup akhlak dan ruang lingkup akhlak. Yang kedua yaitu ruang lingkup tasawuf, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara ataupun cara-cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara-cara kita untuk menyucikan diri kepada Allah. Ruang lingkup tasawuf diantaranya yang pertama yaitu metafisika, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan luar alam ini, atau yang dengan kata lain disebut dengan alam gaib. Yang kedua yaitu estetika. Yang kedua yaitu etika, merupakan ilmu yang berkaitan dengan baik dan buruk dengan melihat amaliyah manusia. Yang keempat yaitu psikologi, merupakan ilmu yang berhubungan dengan kejiwaan. Dan yang kelima yang terakhir yaitu estetika, merupakan ilmu yang membahas tentang keindahan yang menimbulkan seni. Asal-usul akhlak dan tasawuf, yang mana terjadi perbedaan pendapat antara para ahli tasawuf mengenai asal-usul akhlak dan tasawuf ini. Ada yang mengatakan tasawuf itu merupakan ajaran yang murni dari ajaran Islam, dan juga ada yang mengatakan tasawuf itu tidak murni dari ajaran Islam. Seperti Ibnu Khaldun misalnya dalam bukunya Muqaddimah, yang mana dia menyatakan nama dan istilah filsafat itu tidak ada pada generasi pertama dan kedua, melainkan pada masa sahabat dan tabi'in. Sehingga tasawuf itu merupakan ilmu agama yang kemudian lahir dalam Islam.
yang mana asal usulnya yaitu pada masa sahabat dan tabi'in dan generasi seterusnya, yang mana mereka pada saat itu tidak lagi hidup bermewah-mewahan atau mereka menerapkan perilaku zuhud, dan juga mereka sering mengasingkan dirinya dari masyarakat ramai untuk mendekatkan diri dan menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, perkembangan tasawuf ini menjadi 3 periode. Yang pernah pada periode pertama itu tasawuf itu dengan menonjolkan kezuhudan atau kesederhanaan dengan meninggalkan segala kemewahan yang berada di dunia dan memfokuskan diri untuk menuju kepada akhirat. Dan yang periode kedua dinamakan dengan periode kemunculan baru, yang mana tasawuf itu lebih mendalam lagi. Sedangkan pada periode ketiga, antara tasawuf dengan filsafat menjadi lebih filosofi, yang kemudian pada saat ini dikenal dengan teosofi. Temuan ketiga yaitu tentang pembagian akhlak berdasarkan objeknya. Nah, pembagian akhlak berdasarkan objek ini ada 2. Yang pertama, akhlak kepada Allah atau disebut dengan hablum minallah, yang merupakan berbagai hal atau hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana tingkah laku kita dalam menjalankan perintah Allah ataupun meninggalkan segala larangannya. Hal ini juga berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku kita dalam menjalankan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak terpuji terhadap Allah bisa berupa ucapan dan tindakan yang baik dengan melaksanakan baik itu ibadah langsung seperti kita beribadah, melaksanakan sholat, puasa, melaksanakan haji dan lain sebagainya, dan juga baik itu tindakan berupa perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang kedua yaitu akhlak kepada manusia atau hablun minan nas. Hal ini berkaitan dengan tata cara ataupun tingkah laku kita ataupun tindakan kita terhadap sesama manusia, baik itu kepada orang tua, kepada adik-adik kita, kepada keluarga kita, dan kepada sesama masyarakat. Pertemuan keempat yaitu pembagian akhlak berdasarkan kualitasnya. Pembagian akhlak berdasarkan kualitas ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah, yang mana akhlak mahmudah ini merupakan akhlak terpuji, yaitu akhlak yang sesuai dengan perintah Allah, akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, atau akhlak yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Sehingga akhlak mahmudah ini dapat berupa ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridho di sini yaitu menerima segala ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jangan pernah kita sekali-sekali tidak menerima atau mengumpat-umpat atau mencela-cela terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena kita sebagai orang muslim, kita sebagai umat muslim harus bisa menerima apapun yang telah kita terima, apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan kita juga harus cinta dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus meyakini bahwa Allah itu ada, dan Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan yang selanjutnya juga harus beriman kepada malaikatnya, kepada kitab, kepada nabi-nabi, kepada hari kiamat, dan kepada qadar baik dan qadar buruknya. Dan juga kita juga harus mengimani atau kita juga harus memiliki sifat qanaah. Kita harus merasa cukup terhadap apa yang telah kita terima, berupa baik itu rezeki. Walaupun kita sudah berusaha, terkadang usaha kita itu tidak sesuai dengan kerja keras kita, tetapi kita sebagai umat muslim, kita sadar bahwa apapun yang telah Allah berikan kepada kita itu merupakan sesuatu yang terbaik. Terkadang keinginan kita itu tidak seindah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah itu lebih indah daripada keinginan kita. Yang selanjutnya itu akhlak mazmumah, yang mana akhlak ini merupakan akhlak tercela, akhlak yang melanggar segala perintah Allah, atau akhlak yang melaksanakan atau menjalankan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk akhlak mazmumah ini diantaranya yaitu perilaku syirik, yang mana perilaku syirik ini merupakan perilaku kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwa Allah itu ada sekutu, Allah itu beranak dan Allah itu diperanakkan. Dan juga kita perilaku yang lainnya yaitu seperti murtad, kufur nikmat, dan kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita terima selama di dunia. Nah, itu merupakan pembagian akhlak berdasarkan kualitasnya. Pertemuan kelima yaitu akhlak kepada Allah atau kedudukan akhlak kepada Allah beserta dalil dan realisasinya. Nah, kita sebagai manusia merupakan akhlak kepada Allah yang pertama yaitu berkeyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya dan segala sifat kesempurnaannya,
serta mengimani yang benar akan memberikan kebahagiaan kepada setiap umat muslim, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinni wal insa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadanya. Sehingga kita sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Adapun contoh merealisasikan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang di antaranya itu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang muslim harus taat terhadap apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam melaksanakan salat. Nah, Allah mewajibkan dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat sehingga ketika kita menyadari diri kita sebagai umat muslim, maka kita tanpa sadar kita juga harus melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, dan juga selain itu kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah diembankan Allah kepada kita. Yaitu kita sebagai makhluk di muka bumi ini memiliki tanggung jawab sebagai khalifah, memimpin. Yang pertama sekali itu memimpin diri kita sendiri. Setelah kita memimpin diri kita sendiri, kita juga harus bisa memimpin orang lain, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. Karena khalifah di muka bumi itu harus bisa memimpin, mengatur, menjaga baik itu lingkungan maupun sekitarnya. Dan juga kita harus rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, kita harus merelakannya, kita harus menerimanya, kita harus bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita harus senantiasa bertaubat. Jika kita merasa bersalah, kita harus bertaubat. Dan taubat itu juga harus taubatan nasuha, bukan seperti yang orang bilang taubat sambalado atau tobat tidak sebenarnya taubat. Karena kita harus taubat yang sebenarnya taubat atau taubatan nasuha. Dan kita juga harus selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan pengobat baik itu bagi hati kita. Dan Al-Quran ini juga petunjuk dari segala apapun. Al-Quran ini selalu berlaku sepanjang zaman, sehingga kita yang merasa sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus membaca Al-Quran. Walaupun sesibuk apapun kita, dalam sehari itu kita harus meluangkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Karena Al-Quran merupakan pengobat dalam ajaran Islam. Pertemuan keenam yaitu akhlak kepada sesama atau akhlak kepada makhluk beserta dalil dan realisasinya. Akhlak kepada makhluk ini bagaimana cara kita bertingkah laku, bagaimana cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia. Nah, akhlak kepada makhluk ini ada dua, akhlak kepada sesama manusia dan juga akhlak kepada yang bukan manusia seperti lingkungan. Kita harus bisa menjaga akhlak dalam berlingkungan, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, tidak menebang pohon sembarangan. Dan juga akhlak kepada manusia itu kita dengan saling menghormati, tidak mencela satu sama lain, tidak memperolok-olok, berkata yang lemah lembut dan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulam ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adhan. Wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada pemberian sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Allah maha kaya dan Allah maha penyantun. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwanya sebesar apapun kita memberikan sedekah kepada sesama kita, tetapi kita sering menyakiti, itu tidak baik. Karena yang lebih baik itu adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf
ketika kita berucap, kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, yang lemah lembut. Sekalipun kita sedang berada dalam masalah yang besar, kita harus mengucapkan. Ketika kita bertemu dengan sesama atau bertemu dengan masyarakat lainnya, kita harus menebarkan senyum, mengucapkan salam, dan kita juga harus berperilaku dengan baik. Dan ketika kita ada masalah dengan sesama kita, kita juga harus memberikan maaf, karena itu lebih baik daripada memberikan sedekah diiringi dengan tindakan menyakiti. Dan juga contoh realisasi akhlak kepada makhluk ini, contohnya akhlak kepada Rasulullah SAW. Kita mentaati segala perintahnya, dan kita juga menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga harus melaksanakan membaca sholawat Nabi, atau intinya kita juga harus mengikuti perintah Nabi, karena Nabi itu merupakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi untuk membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan ketika zaman sekarang ini. Nah, dan contoh realisasi lainnya itu akhlak kita, bagaimana kita berperilaku kepada kedua orang tua kita. Misalnya kalau orang tua kita masih hidup, kita jangan mengatakan perkataan yang kotor, perkataan kepada orang tua kita. Gunakanlah perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita itu telah mengandung kita selama 9 bulan dan juga menyusui kita selama 2 tahun. Jadi tidak boleh kita membangkang, tidak boleh kita berucap kasar kepada kedua orang tua kita, karena ridho Allah itu merupakan ridho orang tua, karena Allah itu ridho tergantung ridho orang tua kita. Dan selain itu kita juga harus memiliki akhlak terhadap keluarga. Misalnya ketika kita berbicara dengan adik kita, nah ucapkanlah perkataan yang penuh dengan kelembutan, perkataan yang penuh dengan kasih sayang, perkataan yang penuh dengan mendidik, menasehati, mengarahkan. Itulah tugas kita. Dan juga misalnya kita berucap atau berkata kepada kakak kita, gunakanlah perkataan yang sopan, yang menghormati dia sebagai kakaknya, sebagai kakak kita. Dan contoh lainnya juga akhlak terhadap masyarakat. Nah, dalam berakhlak dalam masyarakat ini kita juga harus mematuhi setiap perintah atau setiap peraturan yang telah ada atau peraturan yang telah dibuat di dalam masyarakat tersebut. Kita tidak boleh melarang setiap peraturan yang dibuat di dalam masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau, itu peraturannya sangat banyak sekali. Misalnya tidak boleh kawin sesuku, tidak boleh keluar malam bagi cewek-ceweknya atau bagi perempuannya. Nah, ketika kita memiliki akhlak dalam masyarakat, maka kita akan mengikuti setiap perintah atau setiap peraturan yang telah dibuat di dalam suatu kaum tersebut. Nah, jadi sangat dibutuhkan sekali baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akhlak kepada makhluk. Pertemuan ke-7 yaitu sejarah dan tokoh beserta ajarannya. Jadi itu sejarah perkembangan tasawuf. Nah, tasawuf itu baru muncul setelah masa sahabat dan tabi'in, bukan pada masa Nabi. Karena pada masa Nabi, umat manusia pada saat itu tidak memerlukan tasawuf. Sebab umat manusia pada masa itu masih stabil. Namun setelah perkembangan Islam meluas, muncullah perubahan sejarah fenomena pasca Nabi dan sahabat atau tabi'in, yang mana muncullah gerakan tasawuf pada abad ke-2 Hijriah. Pada saat itu tasawuf itu bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Sedangkan pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, pada masa itu tema-tema tentang tasawuf ini mulai mendalam, yang mana pada masa itu Sufi mulai membahas tentang tema-tema berakhlak dan berbudi pekerti, dan pada saat itu mulai ramai diperbincangkan tentang Tuhan dan hakikat manusia serta hubungan antara keduanya. Dan pada masa itu muncullah tema-tema semacam makrifat, fana, dan zuhud. Adapun tokoh-tokoh pada masa tasawuf itu, yang pertama yaitu Ibnu Arabi, yang mana ajarannya yang terkenal yaitu Wihdatul Wujud, Al-Hakikatul Muhammadiyah, dan Persatuan Agama. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah ini merupakan orang yang menentang ajaran Ibnu Arabi tadi. Ajaran Ibnu Taimiyah yaitu dia menyatakan antara makhluk dengan khalik tidak ada perantara atau berhubungan langsung. Dan dia juga mengatakan Muhammad itu merupakan makhluk Allah dan pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana barang siapa yang mengikuti gaya hidupnya dengan sesuai yang digariskan beliau, maka dia juga akan menjadi waliullah. Dan tokoh yang ketiga yaitu Hasan Basri, yang mana ajarannya yaitu
rasa takutmu sehingga timbul bersama hati yang tentram, lebih baik daripada perasaan yang tentram yang kemudian akan menimbulkan rasa takut. Dan dia juga mengatakan bahwa dunia ini merupakan negeri untuk tempat kita beramal. Dan juga yang tokoh keempat yaitu Al-Ghazali, yang mana Al-Ghazali ini mengatakan, dengan ilmu kalam saya dapat menyatakan bahwa Allah itu ada, tetapi saya tidak merasakan kalau Allah itu ada, karena Allah itu tidak dirasakan tetapi dipikirkan. Dan juga dia menyatakan tauhid yang benar-benar tauhid itu merupakan berdasarkan la ilaha illallah menurut Al-Quran dan hadis. Dan orang tauhid itu kan menimbulkan keimanan. Jadi tauhid itu akan menimbulkan keimanan, sehingga orang yang tidak bertauhid maka mereka tidak beriman. Dan yang kelima yaitu Al-Hajj, yang mana dia ajarannya yaitu Al-Hulul, An-Nurul Muhammadiyah, dan perdamaian seluruh agama. Penjelasan intisari akhlak tasawuf mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, yang mana ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Nah, semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya terangkan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan semoga juga dapat diamalkan, apalagi mengenai akhlak kita kepada Allah dan juga kepada sesama makhluk. Kita sebagai manusia juga perlu memiliki akhlak ini, karena kita merupakan orang muslim atau umat muslim yang dianjurkan untuk memiliki akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum.